balik lagi bareng sama aku Sandika di sini selaku wakil bidang public speaking di Rumah Millennials. Gimana nih kabarnya teman-teman? Kayaknya udah semingguan lebih ya social distancing di rumah aja, atau ada yang masih keluar-keluar nih? Jangan teman-teman. Jadi kita harus stay di rumah aja, biarkan para tenaga medis di luar sana yang sedang berjuang sebagai pahlawan kesehatan untuk kita semua. By the way teman-teman, para sobat millennials yang ngelihat ini kayak ada suara motor, suara mobil, sorry ya karena aku lagi ada di depan rumahku. Let's see. Tuh. Ini rumahku depan jalan raya tuh. Jadi teman-teman aku juga pengen berbagi pengalaman nih. Oh iya, dan tema vlog kali ini adalah produktif dan tetap aktif. Produktif dan tetap fit. Nah di Produk Fit kali ini aku lagi ada di depan rumahku teman-teman. Jadi biasanya kalau jam segini di depan rumahku tuh di belakang situ itu tuh kayak rame banget, biasanya macet total. Tapi kali ini karena himbauan untuk stay di rumah dengan adanya wabah virus corona ini, jadi kayak di rumahku tuh nggak terlalu rame lah, maksudnya kayak kendaraannya nggak terlalu sering lalu lalang. Oh iya, balik lagi sini. Oke, ini aku lagi di depan rumahku dan by the way, di Produk Fit kali ini aku juga ingin berbagi pengalaman dan juga ingin berbagi tips ya. Biar kita tuh tetap produktif di rumah aja tuh apa aja sih yang bisa kita lakuin? Yang pertama, ntar dulu deh ya, stay tune dulu apa ya di sini ya. Ya udah deh teman-teman, ntar ya abis ini aku akan berbagi pengalamanku lagi selama semingguan lebih aku work from home. Apaan aja sih yang bisa dilakuin di rumah, atau tips-tips teman-teman selama di rumah, misalnya kumpul sama keluarga dan lain-lain. Selain itu, nanti aku juga bakalan sharing tips tentang public speaking. Biar kita bisa bicara pede, ngomong di depan banyak orang tuh apa aja sih yang harus kita ketahui. So, stay tune. Hai, balik lagi bareng sama aku Sandika di Produk Fit, vlog produktif dan juga tetap fit. Nah, tadi di pembuka aku sempat bilang aku akan berbagi pengalaman apa aja sih yang aku lakukan selama social distancing di rumah, dan tentunya juga pengalaman atau aku akan berbagi tips pengalaman seputar tentang public speaking, tentang bicara makin pede di depan banyak orang itu gimana, dan bisa memperkaya ilmu-ilmu selama kita stay di rumah aja. Yang pertama teman-teman, jadi tuh aku selama social distancing kemarin aku berbagi pengalaman. Aku sekeluarga itu berdelapan, jadi aku punya 5 adik. Totalnya kita berenam bersaudara, dan kita semua sekarang lagi kumpul, kecuali satu adikku sih. Satu adikku nggak lagi di rumah, ada di boarding school karena memang kebijakan dari sekolahnya tetap stay di sana. And anyway, ini aku lagi ada kalau tadi aku ada di depan rumahku yang baik jalan raya, ini aku lagi ada bener-bener di depan teras rumah, samping rumahku ini, dan ini adalah rumahku di sini. Nah, oke. Ya ada iklan lagi lewat. Oke. Jadi selama di rumah aja tuh sebetulnya banyak hal yang bisa kita lakukan. Kalau aku dari kemarin di rumah aja itu kayak misalnya aku ngobrol sama adik-adikku, aku ngobrol sama keluargaku, cerita-cerita, pokoknya cerita apapun yang bisa kita cerita. Karena dengan kita bercerita dengan keluarga kita itu adalah membangun komunikasi antar keluarga, dan membangun komunikasi antar keluarga ini tuh penting banget teman-teman. Itu bisa saling bonding, bisa saling mendekatkan, dan kita jadi tahu satu sama lain permasalahan, atau misalnya kita bisa dapetin insight juga dari keluarga kita sendiri. Atau misalnya kalau sobat millennials punya adik, punya kakak di rumah, bisa ditanyain kayak, oh ya selama kemarin di kerjaan gimana, atau misalnya kalau yang adiknya kuliah bisa ditanya selama kuliah kemarin gimana, dan lain-lain. Selain itu aku di rumah kemarin juga sekarang tuh aku udah hampir 2 minggu ya work from home, social distancing, dan aku bener-bener nggak kemana-mana, bener-bener kayak di rumah. Keluar tuh paling jarang ya, keluar itu pun kayak cuman beli bahan makanan. Dan by the way buat teman-teman yang sedang stok makanan, hindari untuk menimbun makanan, bener-bener jangan nimbun makanan. Kita punya makanan atau stok makanan yang sekiranya diperluin aja. Kalau misalnya tadi kumpul sama keluarga di rumah, bisa juga kayak misalnya masak bareng sama keluarga. Selain masak bareng sama keluarga, teman-teman bisa main games bareng. Terus selain main games, misalnya kayak bisa olahraga bareng, bikin kue bareng. Pokoknya bikin hal-hal yang menarik. Nonton film bareng. Jadi aku hampir setiap hari itu nonton film sama keluarga di rumah.
kayak bener-bener seru banget lah. Kita kadang-kadang suka cerita dan lain-lain. Nah itu teman-teman kegiatan yang bisa teman-teman lakukan selama social distancing atau selama stay di rumah aja. Karena dengan stay di rumah aja sebetulnya ngebantu ngebantu Indonesia sendiri untuk bisa menekan angka wabah virus corona ini. Dan jangan lupa untuk tetap makan makanan yang bergizi, jangan menimbun tapi seperlunya aja ya. Oke, itu tadi dia aku sudah berbagi pengalaman produktivitasku di rumah. Kira-kira mau teman-teman ngapain ya di rumah? Bisa juga nih share sama kita di sini. Oke? Hai. Oke, kali ini aku akan berbagi tips public speaking atau tips meningkatkan skill komunikasi selama di rumah aja. Yang pertama, teman-teman bisa ikuti banyak banget kelas online. By the way, aku juga punya usaha namanya tuh Speak Project. Itu semacam kayak sekolah atau misalnya kursus public speaking, MC, jurnalis, pokoknya all about communication skill and digital skill. Dan teman-teman bisa belajar itu. Dan by the way, kita di Speak Project sekarang menerapkan off untuk kegiatan selama 2 minggu di rumah. Jadi aku juga sebetulnya kemarin tuh lagi running kelas MC, tapi karena dengan adanya virus ini akhirnya kita satu tim sepakat untuk nge-hold dulu kelasnya dan kita beralih ke kelas online. Nah teman-teman bisa banget nih kayak misalnya untuk ningkatin skill komunikasi di rumah gimana ya, kan nggak bisa datang ke event, aduh kan aku nggak bisa latihan begini begitu dan lain-lain. Sebetulnya dengan mengikuti kelas online teman-teman juga bisa dapetin ilmu yang nggak kalah menarik. Kemarin kita juga udah lakuin kelas online. Terus di kelas online juga teman-teman bisa nambah teman baru, bisa ngikutin update terkini dan lain-lain. Itu ya yang pertama, untuk meningkatkan skill komunikasi di rumah aja, teman-teman bisa ikuti kelas online. Bisa cari kok, nggak cuma di Speak Project aja, teman-teman bisa cari di Skill Academy atau misalnya teman-teman bisa cari di Udemy, di masterclass.com. Banyak banget platform-platform online yang mensupport atau menyediakan kelas online ini. Nah setelah mengikuti kelas online, yang kedua adalah teman-teman bisa ngelatih. Jadi latihan di rumah itu juga bisa nih sambil baca artikel. Jadi kalau misalnya teman-teman punya artikel di rumah atau misalnya lagi searching nemu-nemu artikel gitu ya, nah teman-teman belajar untuk melatih intonasi. Karena sebetulnya untuk meningkatkan skill komunikasi, selain teman-teman menambah knowledge, harus praktek. Praktek di rumah bisa juga misalnya praktek presentasi, praktek jadi MC, atau misalnya praktek jadi reporter dan lain-lain. Dan jangan lupa ketika teman-teman latihan itu direkam, terus kemudian lihat ekspresi wajah. Karena sebetulnya ketika kita belajar public speaking, kita misalnya belajar meningkatkan skill komunikasi, 80% itu adalah dari jam terbang. Jam terbang itu adalah praktek sebanyak-banyaknya. Walaupun di rumah teman-teman juga masih bisa belajar kok, ya kan? Nah, setelah misalnya latihan di rumah dengan cara merekam video dan lain-lain, teman-teman juga bisa kayak misalnya melatih olah vokal. Melatih olah vokal ini diantaranya adalah ada artikulasi, ada menyebutkan huruf-huruf vokal, dan juga misalnya yang tadi udah aku bilang adalah melatih intonasi. Intonasi ini sangat penting banget dalam dunia public speaking. Karena apa? Karena dengan intonasi ini tuh kayak kita memperkaya nada-nada kita bicara. Misalnya mengucapkan selamat pagi. Oke, mengucapkan selamat pagi dengan 2 nada. Nada yang pertama, selamat pagi, itu nada yang pertama. Nada yang kedua, selamat pagi. Nah, itu nada yang kedua. Jadi teman-teman harus banyak-banyak latihan membaca artikel. Jadi membaca artikel ini jangan kayak baca buku, tapi membaca seperti berbicara, tentunya dengan nada-nada yang berbeda. Jadi setiap satu paragraf itu kan suka ada beberapa titik ya teman-teman. Dari setiap titik itu, coba teman-teman latih untuk intonasi yang berbeda-beda. Nah, itu tadi dia melatih latihan di rumah, terus kayak melatih olah vokal. Nah selanjutnya adalah teman-teman bisa juga nih kayak misalnya video callan sama mentor kalau misalnya teman-teman punya mentor. Atau kalau misalnya nggak punya mentor, bisa juga kayak video callan sama teman sendiri. Kayak pas lagi video callan coba untuk praktekin terus minta dievaluasi. Karena sebetulnya balik lagi ya, kalau kita ngomongin tentang public speaking itu nggak bisa kalau teman-teman cuman kayak baca buku doang atau nonton YouTube doang tanpa teman-teman praktek dan tanpa praktek, tanpa dievaluasi. Kedua hal ini tuh penting banget. Terus gimana Kak kalau misalnya aku nih baru pertama kali nih MC, baru pertama kali nih presentasi, atau baru pertama kali apapun kegiatannya yang bicara di depan banyak umum. Terus kemudian kayak teman-teman tuh suka grogi, ya nggak sih?
gimana caranya mengatasi grogi. Satu hal yang perlu teman-teman tahu, grogi itu adalah maksudnya kayak grogi itu sebetulnya manusiawi banget. Bahkan orang yang udah profesional sekalipun pernah merasakan grogi. Anyway, aku juga grogi pernah banget gitu kan, beberapa kali. Tapi ya udah, maksudnya kita udah tahu cara meminimalisirnya gimana. Kalau misalnya teman-teman grogi, kenapa sih bisa grogi? Karena sebetulnya ketika teman-teman grogi, teman-teman itu nggak fokus sama penampilannya. Maksudnya teman-teman tuh nggak fokus sama performance-nya teman-teman, tapi fokus kepada hal-hal yang nggak penting. Misalnya kayak fokus, aduh aku nanti ngomong nih di depan banyak orang, terus kayak aku tuh diliatin sama banyak orang dan segala macam. Hello teman-temanku yang baik hati, sobat millennials dimanapun kalian berada. Yang namanya kita bicara di depan banyak orang, automatically kita tuh diliatin dan kita jadi center of point. Kita jadi center gitu loh, kayak kita tuh pasti diliatin banyak orang. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap secara mental? Apakah kita termasuk orang yang demam panggung? Kalau teman-teman termasuk orang yang demam panggung dan masih suka grogi-grogi, megang mic gemeteran, atau bahkan kaki gemeteran, tangan gemeteran, semua gemeteran. Nah, karena teman-teman belum terbiasa. Public speaking ini perlu latihan yang intens, perlu jam terbang juga. Dan selain itu, teman-teman perlu mempersiapkan materi sebaik mungkin. Ingat ya teman-teman, mempersiapkan materi ini bukan menghafal, tapi mempersiapkan materi adalah memahami isi materi, kemudian teman-teman resapi, kemudian teman-teman imajinasi. Oke, aku ulang ya sekali lagi ya. Bagaimana cara kita biar kita paham dengan materinya? Yang pertama adalah memahami, meresapi, berimajinasi. Jadi 3I di belakang tadi ya. Nah, karena dengan kita berimajinasi, oh ya aku nanti abis ngomong ini, ngomong ini, ngomong ini, ngomong ini. Dan terakhir, mengeksekusi ya, memahami, meresapi, mengimajinasi, dan mengeksekusi ya. Itu tadi dia 4 rumus cepat bagaimana teman-teman bisa paham materi tapi bukan untuk dihafal. Nah, kemudian selanjutnya ketika misalnya kita grogi, itu bisa juga karena kita belum terbiasa ngomong di depan banyak orang. Selain belum terbiasa ngomong di depan banyak orang, kayak kita tuh kadang-kadang suka, aduh gimana ya ini celananya kekecilan, aduh gimana ya ini kok kayaknya nggak nyaman. Jadi sebetulnya grogi itu adalah aktivitas yang teman-teman merasa kurang nyaman gitu. Jadi teman-teman harus perbanyak latihan, direkam, terus kayak belajar untuk teknik body language tuh yang baik tuh seperti apa, apakah seperti ini, apa seperti ini, dan gunakan teknik smiling voice. Jadi teknik smiling voice ini tuh penting banget sebelum teman-teman mengawali sebuah acara atau sebelum teman-teman melakukan presentasi. Gunakan teknik smiling voice di awal. Jadi teknik smiling voice itu adalah teknik dimana ketika teman-teman berbicara sambil senyum. Tapi ingat, sebelum mengawali acara senyum dulu. Jadi senyumnya itu 180 derajat. Kalau misalnya audiensnya banyak. Tapi kalau audiensnya sedikit, cukup ngadep ke depan, senyum kanan dan kiri aja. Tapi kalau audiensnya banyak gitu kan, senyum dulu. Oke, baik. Dan lalu ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandika dan saya selaku Head of Marketing. Dan kali ini saya akan mempresentasikan atau mengenalkan produk terbaru dari Blablabla. Si ya teman-teman, bisa lihat ya, kayak aku tadi ngomongnya sambil senyum. Tapi jangan over juga, misalnya kayak, hai selamat pagi semuanya, apa kabar? Bukan, itu that's over, oke? Itu terlalu over teman-teman. No ya, pokoknya no banget yang kayak gitu, oke? Jadi harus tahu. Terus kalau misalnya aku lagi presentasi, ternyata presentasinya bahasannya serius, ya nggak usah pakai smiling voice dong. Jadi teman-teman juga harus tahu bagaimana menggunakan teknik smiling voice di tempat yang tepat, oke? Oke, itu tadi dia ya. Nah, terus juga kalau misalnya mengatasi rasa grogi setelah menggunakan teknik smiling voice, tapi aku masih grogi kak dan segala macam. Jadi sebetulnya grogi itu bisa diatasi balik lagi dengan cara kita banyak-banyak latihan. Tanpa latihan, tanpa didampingi sama mentor, ya bisa sih, tapi mungkin grafiknya nggak cepet ya. Beda hal kalau misalnya teman-teman latihannya sama mentor. Kalau sama mentor pasti dikasih tahu, mau belok kiri, jangan belok-belok lurus lagi. Mau belok kanan, jangan belok-belok lurus lagi. Itu ya teman-teman. Jadi latihan sama mentor itu juga penting banget. Dan teman-teman juga bisa ikuti banyak kelas online. Kalau misalnya wabah corona udah selesai, teman-teman juga bisa ikuti. Datang ke event-event, datang ke workshop-workshop.
Dan kalau misalnya ada sesi Q&A, teman-teman usahain banget untuk tunjuk tangan, nanya ya kan. Walaupun masih grogi, it's okay. Itu adalah media yang tepat banget buat teman-teman latihan. Oke, get the point ya teman-teman ya. Nah, itu tadi dia berbagi itu salah. Nah, itu tadi dia, mudah-mudahan dengan sharing aku di vlog produktif kali ini bisa menambah insight teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagramnya Rumah Millennials. Oh iya, aku lupa satu tips lagi nih teman-teman. Biar misalnya teman-teman semakin pede ngomong di depan, ikut aja komunitas. Salah satunya teman-teman bisa ikutin kegiatan di Rumah Millennials. Nah, karena apa? Karena di Rumah Millennials ini banyak banget kegiatan yang seru-seru banget dari berbagai bidang. Dan teman-teman juga bisa menambah teman baru, relasi baru. Jadi semakin pede, semakin all out ya kan. Dan di Rumah Millennials dia ada bidang public speaking, ada aku dan ada Miss Lia juga. Nah, teman-teman bisa ikutin semuanya tanpa panjang kali lebar, langsung aja follow Instagramnya, oke? Dan itu aja sharing aku di Produkfit kali ini bersama saya Sandika selaku wakil bidang public speaking Rumah Millennials. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Dadah. Selamat aktivitas di rumah aja, stay di rumah aja, jangan kemana-mana. Pokoknya tetap ya makan makanan yang bergizi, sehat semuanya. Jaga kesehatan demi keluarga kita, demi Indonesia lebih maju. Bye.